Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Pinkan Dwi Frasya sebagai narator. Saya Siti Afifah Zahra sebagai Siti dan berperan sebagai mahasiswa sekaligus pembeli cabai. Saya Noviana MNS berperan sebagai mahasiswa sekaligus pembeli cabai yang bernama Aisyah. Saya Saudara Sekumbang sebagai penjual cabai yang bernama Hasan. Saya Ajib Albardo berperan sebagai penjual cabai yang bernama Ibnu. Segala macam biji-bijian merupakan bagian dari bahan makanan kebutuhan pokok. Karenanya, permintaan akan bahan itu sangat besar. Tak seorang pun melalaikan bahan makanannya sendiri atau bahan makanan keluarganya, baik bulanan atau tahunan. Sehingga untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk kota atau oleh sebagian besar daripada mereka, baik di dalam kota itu sendiri maupun di daerah sekitarnya. Ini tak dapat dipungkiri, masing-masing orang yang berusaha untuk mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri memiliki surplus melebihi kebutuhan diri dan keluarganya. Surplus ini dapat mencakup kebutuhan sebagian besar penduduk kota itu. Tidak dapat diragukan, penduduk kota itu memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan seringkali menjadi murah. Ibnu Khaldun. Pasar adalah tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Disinilah pedagang dan pembeli melakukan tawar-menawar barang dagangan mereka. Seperti yang telah dijelaskan di berita terkini mengenai kenaikan harga cabai yang semakin tinggi. Ini tidak bisa dipungkiri karena cabai termasuk salah satu bahan pokok yang sekarang sangat diperlukan. Bertemulah Pak Hasan sebagai penjual cabai dan Siti yang ingin membeli cabai di pasar. Cabai, Mbak, cabai Mbak. Berapa 1 kilonya, Pak? 1 kilo 100.000 Mbak. Aduh, nggak kurang, Pak. Emang mau kurang berapa Mbak? 80.000 deh, Pak. Duh, nggak bisa Mbak. Harga cabai lagi mahal, ditambah lagi petani dapat pasokan cabai sedikit dan biaya produksi juga lagi mahal Mbak, dan ditambah lagi biaya bensin Mbak. Oh gitu ya, Pak. Ya udah deh, Pak. Kalau 85 gimana, Pak? Saya ambil 2 kilo ya. Oh yaudah deh, saya bungkus dulu ya. Ini Mbak. Iya, Pak. Ini kok 2 kilo cuma dapat segini, Pak? Saya biasa beli nggak dapat segini kok. Yang biasanya segitu kok Mbak, timbangan saya akur kok. Ya udah deh, Pak. Makasih ya. Iya Mbak. Begitulah gambaran transaksi jual beli cabai antara Siti dan Pak Hasan. Pak Hasan dicurigai oleh Siti bahwa dia memanipulasi timbangan. Siti yang biasanya membeli cabai di pasar mendapatkan kuantitas lebih sedikit dari biasanya. Cabai. Berapa cabainya, Pak? 100 Mbak. Mahal nih ya, 85 lah, Pak. 90 bisa ya Mbak. 85 saya ambil 3 kilo lah. Nggak bisa Mbak. Soalnya timbangan saya jujur banget Mbak. Nggak dimanipulasi. Gak bisa ini 85, saya ambil 3 kilo loh. 90 Mbak pasnya. Yaudahlah, saya ambil 1 kilo 90. Beli, Pak. Enggak Mbak. Itulah gambaran transaksi jual beli cabai antara Aisyah dan Pak Ibnu. Si harga sekian ribu akan mempengaruhi minat pembeli mau membeli dagangan tersebut atau tidak. Aisyah dan Siti merupakan teman sejawat. Sepulang dari pasar, mereka bertemu di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mereka sedang menunggu dosen untuk melanjutkan mata kuliah selanjutnya. Aisyah, kamu dari mana? Aku dari pasar. Kenapa ya? Oh, beli apa? Aku beli cabai tadi. Kamu juga beli cabai? Iya, ya ampun. Mahal banget ya sekarang. Iya, lu sumpah mahal banget cabai sekarang tuh.
Kamu beli di harga berapa? Aku tadi beli harga aslinya itu 100, tapi aku dapat 90. Kemudian aku 5.000 loh, tapi yang sedikit sih, kebanyakan penjual tuh langsung bilang, kok bisa mahal banget ya punyaku? Punya kamu kok bisa murah banget sih, sumpah. Please, ya itu tadi aku bilang, bisa aja si penjual tadi tuh langsung timbangan, soalnya aku dapat dikit banget di 2 kilo loh. Gak biasa, gak kayak biasanya. Ya ampun, 2 kilo dikit banget, tapi harga murah. Iya, ini punya aku mahal tapi lumayan sih harganya banyak gitu. Dan Siti menyelesaikan diskusi dan berjalan menuju ke kelas main. Sebenarnya kan ini tuh udah kita pelajari ya di mata kuliah manajemen ekonomi Islam tentang penawaran dan permintaan. Sebenarnya itu tidak ada batasan tentang mahal atau murahnya suatu komoditas. Kadang barang-barang yang melimpah pun harganya masih mahal, dan begitu juga sebaliknya. Komoditas yang langka atau sedikit masih juga terkadang dapat harga yang lebih terjangkau. Jadi menurut aku sih itu kembali lagi ke permintaan dan penawaran. Menurut kamu gimana? Oke, aku sih setuju sama yang kamu bilang tadi. Cuman tuh aku sih yang bikin harga cabai itu mahal dan murah gitu. Ya, dari yang aku baca-baca dan yang udah kita pelajari sih, menurut aku itu dikarenakan banyak faktor lain yang bikin harga cabai mahal. Apalagi kan sekarang biaya produksi udah mahal, biaya distribusi, logistik, belum lagi hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi mahal atau murahnya harga suatu komoditas. Sudah diskusi antara Aisyah dan Siti. Dapat disimpulkan bahwa penawaran, permintaan, dan regulasi harga saling berkaitan erat. Apabila penawaran turun sedangkan permintaan naik, maka harga akan mahal. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti efisiensi maupun non-efisiensi produksi, naik turunnya jumlah impor, dan masih banyak lainnya. Penawaran turun salah satunya disebabkan oleh jumlah pasokan barang yang diminta. Karena itu, permintaan barang meningkat, namun penawaran turun sehingga harga menjadi naik. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil dan mungkin juga tindakan yang tidak adil. Ibnu Taimiyah.